Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan antum semua saya doakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang hakiki sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan dengan yang pertama, kita dihebohkan dengan wabah. Ya, dengan wabah yang dimana wabah tersebut itu mendunia sehingga heboh, menjadi heboh seluruh dunia. Ya, bukan hanya di Indonesia. Nah, ketika itu banyak manusia yang dimana ketakutan dalam menghadapi ini karena jauhnya mungkin dengan iman, ya. Banyak yang ketakutan sehingga rasa takutnya itu menurunkan imunitas tubuhnya, lalu dia terserang penyakit baik medis ataupun non medis atau psikis, lalu dia sakit lalu meninggal dunia. Banyak saudara kita yang seperti itu. Nah, belum selesai kita mendapatkan fitnah ini, ya, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan wabah ini, lalu dihebohkan kembali dengan apa? Lampor yang sekarang sedang viral khususnya di Pulau Jawa sana, di Jawa Timur, ya. Katanya banyak keranda terbang, ya, yang dimana keranda terbang tersebut, ya, menakut-nakuti warga juga. Banyak warga yang dimana ketakutan, yang mitosnya katanya lampor tersebut ada yang mengendalikan dari dukun, ya. Lalu ya banyaklah versi-versi yang lainnya, ya, yang dimana lampor tersebut terbang lalu mengetok pintu seseorang, ya. Setelah diketok pintu seseorang tersebut, paginya satu keluarga itu meninggal, ya. Tentunya yang seperti ini ya sudah ada di zaman dulu, ya. Di Pulau Jawa, kalau orang-orang Jawa sudah tidak heran yang seperti itu, ya. Karena apa? Kisah yang seperti ini sudah ada di zaman 1960-an, ya. Dulu pernah juga di Pulau Jawa ini terkena wabah yang disebut pagebluk, ya. Yang dimana banyak seseorang meninggal setiap harinya itu bisa 16-20 orang satu kampung itu. Ya, lalu hari berikutnya meninggal lagi seperti itu, terus saja, ya. Tentunya ini tidak luput dari campur tangan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu visi dan misinya itu menyesatkan manusia, membuat manusia itu agar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dia mencari celah kelemahan manusia itu di mana. Nah, ketika dia melihat banyak manusia yang takut dengan wabah atau pagebluk yang sedang kita alami ini, yang disebut corona, ya, maka dia ini memanfaatkan waktu itu untuk apa? Untuk menakut-nakuti, menambah menakut-nakuti kepada manusia, ya, dengan cara apa? Dengan cara-caranya dia yang diajarkan oleh para iblis, ya, gembongnya para syaitan itu, ya. Nah, visi dan misinya itu agar manusia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu melakukan ritual-ritual yang dimana tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di era 1960 dulu seperti itu juga. Banyak para dukun yang dimana bermunculan berbarengan dengan lampor ini, keranda terbang ini, yang mengetok-ngetok pintu orang ini, ya, pintu rumah orang ini. Nah, banyak nanti dukun bermunculan, biasanya seperti itu. Maka kalau ada dukun yang bermunculan nanti memberikan amalan, ritual kepada kita, awas hati-hati saudara Adawa TV. Ya, tetap kita teguh dengan keimanan kita. Kita tetap teguh dengan cara Islam, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada kita dengan cara sunnah tentunya. Kita menghadapinya, bukan dengan cara dukun. Kalau dulu saya cerita sedikit, zaman dulu, ya. Ini saya kata orang-orang dulu, orang-orang yang dimana kakek-kakek kita bercerita di tahun 1960 itu, ya, banyak yang seperti itu. Lalu
dukun-dukun itu memberikan ritual atau amalan-amalan nanti di kampung tersebut nanti berkurang yang meninggalnya. Nah, ini tentunya kesyirikan yang sangat besar karena apa? Kita mengamalkan sesuatu yang tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW contohkan. Nah, bahkan bisa kita terjebak di dalam kesyirikan karena amalan tersebut itu datangnya dari syaitan dan wali-walinya, itu para dukun. Jadi untuk menyikapi hal-hal seperti ini, seperti wabah, ya, pagebluk ini, lalu lampor, keranda terbang, mengetok-ngetok pintu, tentunya kita sebagai seorang beriman, kita harus dengan cara-cara Islam, dengan cara-cara yang Nabi ajarkan, ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama, kita senantiasa menjaga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat 5 waktu, sholat wajib kita. Kita jaga sholat kita, ya. Kalau bisa kita tambahkan dengan sunnah, ya. Kita jaga agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga orang tersebut, insya Allah. Lalu yang selanjutnya, tatkala kita masuk ke rumah kita, tentunya kita berzikir kepada Allah, ya. Assalamualaikum ketika kita masuk ke dalam rumah, ya. Kita ucapkan salam ketika kita keluar rumah, ya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Kita harus menutup pintu atau rumah kita tatkala maghrib, ya. Menjelang malam nih. Ketika maghrib, kita tutup pintu kita tentunya dengan berzikir kepada Allah, bismillah, ya. Jendela kita tutup, ya. Karena kata Rasulullah SAW, tatkala kita tutup, ya, dengan membaca basmalah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Lalu yang selanjutnya apa? Kita senantiasa membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah kita. Bukankah kita pernah mendengar dari Nabi kita Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari tatkala suatu rumah itu yang terus dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Jadi kalau rumah kita dibacakan surah Al-Baqarah, mana mungkin ada lampor akan ketok-ketok pintu kita? Mustahil. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad SAW. Kurang percayakah kita kepada Rasulullah SAW? Nah, cara-cara seperti ini tentunya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW beribu-ribu tahun yang lalu, ya. Sedang tugas kita cuma hanya tugas kita hanya mengikuti aja udah. Jangan kita memakai cara-cara yang timbulnya dari syaitan yang diberi oleh wali-wali syaitan, yaitu para dukun. Jangan. Ya, tetap kita memakai cara-cara Islam, pakai cara-cara yang syar'i. Lalu yang selanjutnya apa? Kita zikir pagi dan petang, ya. Zikir pagi dan petang. Bukankah zikir pagi dan petang, kata para ulama, adalah baju besi orang beriman? Ya, baju bersih orang beriman. Zikir pagi dan petang ini adalah perisai, ya, perisai dari mara bahaya yang akan menimpa keluarga kita, diri kita. Ya, maka kita harus senantiasa zikir pagi dan petang, ya. Nah, cara-cara seperti ini coba kita amalkan, ya. Dan kita jangan takut dengan lampor, ya. Kita jangan takut dengan lampor karena setan, inna kaida setan kana doif, ya. Setan itu adalah makhluk yang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang siapa? Orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya kekuatan syaitan dari lampor itu tuh, ya, dan pasukannya. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kekuatan dia tidak akan berpengaruh untuk orang beriman. Lalu yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lampor itu tidak akan mengetuk-ngetuk pintu kita, ya. Insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memenuhi atau kita mengikuti ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Jangan pernah kita takut dengan lampor, karena sesungguhnya syaitan itu lemah. Jangan pernah kita takut dengan syaitan. Ada Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan.
yang tadi saya jelaskan. Insya Allah aman untuk diri kita dan keturunan kita dan keluarga kita. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.